Tema hari ini adalah jangan iri. Karena orang iri cepat mati. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Teman sukses kepanasan, dicarilah keburukan, buat jadi bahan hibahan. Masya Allah. Ya, jadi mulai sekarang, termasuk pemirsa YouTube ya, saya kasih tahu, jangan pernah kepanasan melihat status orang dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan. Contoh, posting dia mobil mewah, posting dia rumah megah, posting dia berbagi rezeki. Itu adalah gambaran bagaimana di dalam Quran surat Wadduha ayat terakhir. Siapa yang hafal? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Di saat Allah berikan nikmat, maka berceritalah, berbagi. Maksudnya apa? Tunjukkan kepada dunia, inilah nikmat yang Allah berikan kepada saya. Takbir. Nah, itulah pentingnya, Bu. Saya pun tanya tuh, Mas Susanto, mana Mas Susanto, masih hidup orangnya? Ini sini. Nih. Sini. Sampean kalau lihat status saya kan kerjanya bagi-bagi duit, bener nggak? Betul. Wah, kerjaan saya bagi-bagi duit, Bu. Bener. Ada yang ratusan ribu, ada yang ratusan rupiah, ya kan? Anak sing rongewuan, macem-macem model. Tapi bagi saya terserah orang mau nilai apa, yang penting hati saya kepada Allah. Kameramen pindah lagi ke situ. Ini masalahnya ibu-ibunya udah cantik-cantik ini. Yang kedua dilawan. Bu, nih saya kasih tahu ya, Bu. Kebaikan tuh dua saja, Pak Kadus. Pak Kadus lagi masuk YouTube sini. Orang udah ganteng nggak masuk YouTube lagi. Ini Pak Kadus siapa namanya? Pak Simin. Pak Simin, kita doakan Pak Kadus Simin umurnya panjang sampai 300 tahun. Biar yang mimpin Kadus dia sendiri, nggak ada warganya, ya. Warganya sudah pada modal, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nih, saya kasih tahu nih Pak Kadus. Kebaikan tuh dua hal saja. Apa itu dua hal? Kebaikan yang dilakukan sembunyi-sembunyi untuk jaga keikhlasan, kebaikan yang terang-terangan sebagai motivasi contoh buat yang lainnya. Yang tidak boleh yang ketiga, udah nggak pernah berbuat baik, kerjanya iri. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Teman sukses kepanasan, dicarilah keburukan untuk bahan kegibahan. Nah, itu. Jadi kalau ada orang sukses, aku ngerti kayak paling duitnya boleh nyolong. Emang dia ngeliat nyolong kan? Enggak kan? Ingat, dalam agama di saat mata ini tidak melihat, maka tidak boleh berburuk sangka. Adapun rezekinya dia banyak. Mungkin dia malamnya tahajud kepada Allah, donga nganti nangis-nangis, gal esuk matanya membeng. Pak Kadus, silakan duduk lagi. Ya. Ya. Bu, sini Bu, diri Bu. Diri sini. Enggak apa-apa, sini masuk YouTube. Sini. Sini enggak apa-apa, ora apa-apa sini. Aku wis disuntik rabies. Nih, contoh ya. Contoh. Kalau contoh orang yang enggak iri, ngelihat gelang begini enggak iri. Nah, contoh doang. Paling cuma batin, paling bekas kaleng keungguan. Tapi ini kaleng keungguan apa bener, Bu? Keungguan. Jangan jujur, malu sama anaknya, Bu. Udah, duduk lagi. Kemarin dapat keungguan. Iya. Terus saya giniin Pak. Jangan dibahas di tempat Pak. Iya. Nah, gitu. Jadi nggak boleh iri. Dah, silakan duduk, Bu. Ya. Hadiahnya minyak wangi, Bu. Ini wanginya nih, saya kasih tahu. Minyak wangi ini kepake 10 tahun dengan catatan dipakai tiap Jumat. Iya. Ya, oleh setiap Jumat 10 tahun, ya. Bu, bahayanya orang iri, Bu. Akan menghambat kesuksesan diri kita.
Kenapa? Sebab contoh, di saat dia iri dengan seseorang itu tandanya mencerminkan dirinya tidak mampu. Betul? Allah gimana prasangka hambanya kalau dirinya sudah mengatakan kepada dirinya, aku tidak mampu seperti dia, makanya aku iri. Kalau dia mampu pasti tidak iri. Nah itu dia, ngerti kan? Jadi mulai sekarang yang punya status WhatsApp dilihat sama orang. Kalau dia lagi bagi-bagi duit atau posting rumahnya anyar baru jadi atau mobilnya bagus, dalam hati katakan, ya Allah Rob, Engkau yang maha kaya mampu mengayakan. Ya Allah, Engkau bisa mengayakan Pak Gadus, kenapa Engkau tidak bisa mengayakan hamba? Gitu dong. Saya kasih tahu, saya cerita sedikit. Dari zaman dulu sampai saat ini saya nggak bisa ngelihat orang tuh dengan iri hati. Kenapa? Sebab ngapain juga harus iri? Tuhan kita siapa? Allah. Dengan Tuhan yang sama, Allah mampu memberikan rizki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah mampu memberikan rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Salah satu penyebab orang cepat mati adalah iri. Orang beli kulkas dia kepanasan. Ya. Orang beli mobil Pajero awaknya stroke. Ya. Orang tuku umah megap-megap akhirnya mati. Kebalikannya, kalau orang lapang dada hidupnya bahagia. Contoh, temen beli kulkas, Masya Allah, sampean tuku kulkas toh. Ya mbok aku duwe sayuran sing ora entong nitip yo. Nah, itu namanya berlapang dada. Contoh maning, temene duwe TV tuku gede banget, awake nukur duwe cilik. Wah, TV musiknya apik ya. Mengko aku numpang nonton. Wah, itu namanya hati yang lapang. Jangan justru temennya punya TV gede malah nggak mau nengok. Kenapa? Takut kalah saing. Nah, yang kedua, yang penting ini. Banyak terkadang kita ingin sukses, tapi menghambat sukses itu ternyata dari iri. Ini saya kasih tahu kuncinya. Selama kita iri dengan kesuksesan seseorang, maka kita tidak akan pernah melebihi orang yang kita iri. Contoh, ada orang yang dia diberikan oleh Allah penghasilannya banyak. Lalu di saat kita iri, maka keirian kita akan membuat kita semakin sulit untuk menyaingi yang kita iriin. Bagaimana kuncinya? Ikutlah bahagia terhadap kebahagiaan orang lain. Itu kuncinya. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Siapa yang dia ingkar, sungguh azab Allah sangat pedih. Salah satu bentuk syukur adalah di saat orang senang, di saat orang lain senang, awake melu senang. Di saat orang lain susah, awake melu ikut susah. Jangan justru yang orang lain senang, awake susah. Nah jadi Bu, di langit ada matahari, di bumi ada orang iri, teman sukses kepanasan. Masya Allah, inilah contoh orang-orang yang kita belajar menerima kebahagiaan orang lain. Sebab kenapa? Saiki kan agi zamannya status WhatsApp, ngerti orang? Kalau dilihat status orang lagi bagi-bagi rezeki, awake sing bener ngomong piye? Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa kayak dia. Betul nggak? Ojo mawi dalam hati, pamer, sombong, ria. Sing ngerti awake ria sombong adalah Gusti Mana tahu dia pamerkan kebaikan sebagai motivasi untuk yang lainnya untuk berbuat baik. Itu dia. Jangan pernah berburuk sangka dengan status-status yang bentar lagi Pak Gadus mau bikin status tuku Lamborghini. Nah, tahu Lamborghini Bu? Sing mobile endep, muka semene mobile. Endep semene, kulen jagung kepriwe, jagongnya ya kayak kiye. Rekasa ora Bu? Rekasa, jagongnya kayak kiye. Wong mobile semene,
Set. Nek Avanza kan semenek. Nek Fortuner ya mandan dhuwur maning. Nek bis ya ado. Bu, nih. Orang kalau mau rezekinya bagus, saya kasih tahu rahasianya, Bu. Pengen tahu nggak? Jam berapa sekarang lihat? Asal jam berapa? Jam 3. Oke, masih ada waktu 15 menit lagi. Orang kalau mau sukses, Allah kasih bocoran di dalam Al-Quran. Kunci sukses itu yang pertama adalah yang sebut ayatnya, hafal dapat hadiah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang hafal ayatnya? Apa artinya? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala masalah. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan paringi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Walaupun jabatannya kadus, tapi bisnisnya sampai ke luar negeri. Amin. Itulah jabatan lebih baik kopral, yang penting pendapatan jenderal. Masya Allah. Boleh jabatan kadus, yang penting rezekinya gubernur. Alhamdulillah. Nah, rezeki itu bukan karena jabatan, Ibu. Bukan karena jabatan. Rezeki itu juga bukan karena status sosial kerja kita. Banyak kok, saya punya teman, saya nggak sebut nama. Dia tentara, Bu. Tentara pangkatnya rendah, tapi usahanya ada 7 usaha. Yang mana setiap bulannya omsetnya miliaran. Kenapa? Sebab ternyata selidik punya selidik, dia senang berbagi rezeki, senang sodako. Masih hafal tidak? Coba bareng. Nih Bu, ingat kata-kata saya, Bu. Orang pelit, orang senang sedekah. Nah, jadi kalau mau rezekinya moncer, gampang, bluweh, senang sedekah. Orang pelit rezekinya sulit, walaupun banyak harta, dilalah mau meninggal dunia, hartanya habis buat berobat. Pas mau meninggal dunia, sisa motor butut, pas motor butut kejual baru mati. Walah. Eman-eman. Kenapa? Sebab yang ada haknya harus dikeluarkan, tidak dikeluarkan oleh Allah, dikeluarkan paksa dengan musibah. Jangan sampai, Bu. Enak dipaksa keluar atau keluar sendiri, Bu? Keluar sendiri. Nah, itu dia. Ibu kalau pagi-pagi dipaksa keluar, ngeden orang metu, betul nggak, Bu? Tapi kalau udah waktunya keluar, baru nongkrong, belum nongkrong, ngisi nang katok, berak di celana, saking moncernya itu, saking bablasnya itu, saking gampangnya. Nah, itulah ibarat rezeki, Bu. Rezeki itu jangan sampai Allah paksa keluar, lebih baik keluar sendiri. Nah, itu dia, Bu. Ini saya ceramah, metode saya ceramah adalah Pak Kadus. Coba Pak Kadus biar denger. Bu, kalau ceramah seneng yang panjang masuk separoh, apa yang pendek masuk semua? Berarti punya ibu-ibu pendek-pendek semua. Ya, jangan kemana-mana mikirnya, ya. Berarti ibu-ibu seneng yang pendek. Daripada panjang-panjang masuk separoh. Berarti wis baik ya. Ya wis ya. Jadi sebagai penutup kata, kesimpulannya, orang kalau mau sukses, hindari hati dari rasa iri. Apapun statusnya. Ada yang pakai gelang begini-gini. Ya udah, ngikut aja. Mudah-mudahan saya bisa kebeli. Jangan dadak, pamer, ria, sombong. Sombong ria itu adalah hak prioritas. Hak prerogatif Allah yang menilai. Angel ngomongnya Angel. Gini aja yang gampang. Pokoknya sombong iri itu, sombong ria itu hak prerogatif Allah yang menilai, bukan kita. Kita hanya melihat luarnya saja. Buktinya saya nih, Anton Susanto, YouTuber, bolak-balik posting bagi-bagi duit.
Yang lihat ya pamer iri. Mendingan pamer iri daripada nggak bagi-bagi. Iya, daripada pelit. Bu, orang pelit apa, Bu? Orang senang sedekah. Nah, daripada ngurusin orang pamer ya, mendingan mikir awakmu, wis bisa nggak kebaikan buat orang lain, betul? Sebaik-baik manusia yang kata Nabi katakan, yang dirinya bisa berbuat baik dan manfaat untuk orang lain, betul? Urusan ria, sombong dia dalam status, urusan dia maring Gusti Allah. Sing penting awak kendeleng, ya Allah ini orang baik banget, begitu contoh hati yang lapang, betul? Bu, mulai hari ini sok silakan yang punya emas 5 kilo pakai semua, Bu, ya. Posting di status. Kalau ada bilang yang iri, tandanya dia belum dengar ceramah saya. Nah, Pak Kadus punya kunci mobil ada 20, gantung di leher. Ya, jalan. Jangan mikir orang sombong. Orang sombong itu penilaian Allah. Yang penting Pak Kadus ngasih tahu saya kaya bukan karena korupsi. Gitu. Ngomong-ngomong, nih Pak Kadis sudah saya bilang orang kaya, amplopnya ditambahin nggak ya? Syuting nih orang kayanya nih. Iya. Mudah-mudahan Pak Ustadz nih buat tambahan ke Jakarta gitu. Iya. Amin. Saya nggak pernah berharap dari orang, tapi kalau orang berbuat baik saya terima. Ya gitulah ya gitu. Amin ya Bu ya. Jadi mulai saat ini Ibu jangan sungkan-sungkan, yang punya emas kayak emas rantai kapal pakai aja Bu ya. Yang penting Ibu ngasih tahu, alhamdulillah sebab dari senang sedekah rezeki tambah berkah gitu ya. Statusnya gitu aja. Tinggal nanti yang pelit, oh pantes saya nggak bisa punya kalung rantai kapal emas, oh saya pelit gitu kan. Biar introspeksi diri ya. Introspeksi diri ya. Jadi kesimpulannya, sombong, ria, pamer itu ada hak Allah yang menilai kepada hambanya, bukan seorang hamba menilai kepada hamba, karena manusia hanya bisa melihat luarnya saja, tidak bisa tembus sampai ke hatinya. Baik, begitu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya hari ini ceramah di kota Solo. Desa apa nih? Yang kenceng. Desa apa? Nah, kadusnya siapa? Orang dermawan nggak? Abis ini bagi-bagi duit. Orangnya syuting. Itu duit saya, Pak. Aduh. Ya udah gitu aja. Pokoknya kalau saya diundang sama Pak Kadus tanggal 23 saya siap hadir. Yang penting pikirkan PP-nya. Ya gitu aja. Iya, demikian akhirnya safari dakwah saya selama Idul Fitri, terakhir di kota Solo, di desa mana? Karangtaji. Jangan lupa subscribe channel YouTube. Alhamdulillah. Wis, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tambahin lagi. Berbagi rezeki tambah banyak lagi. Orang senang sedekah, rezeki berkah. Orang pelit, rezeki sulit. Ya. Minyak ya.